ambil langkah untuk melakukan kebijakan rasionalisasi harga energi secara drastis, ekonomi kita kelihatannya akan mengalami pressure yang cukup kuat. Oke. Terutama dari sisi apa? Dari sisi daya beli konsumen ataupun juga aktivitas konsumsi dan juga aktivitas produksi juga. Karena aktivitas sekarang berkurang menjadi 5 hari. Oke. Itu pun juga kalau kita lihat dari realisasi yang terjadi pada tahun lalu, realisasi anggaran MBG untuk tahun ini itu jauh lebih baik. Walaupun memang kebutuhannya pada tahun lalu itu realisasi anggarannya itu kan tidak lebih dari 60 triliun rupiah. Oke. Tapi tahun ini MBG itu porsi anggarannya itu 335 triliun rupiah. Dan itu belum pernah terjadi dari tahun sebelumnya. Lebih akan memindahkan aset ke sesuatu yang lebih aman itu, mungkin ke USD atau apapun gitu. Gimana Mas? Ya memang kalau kita lihat dari behavior investor secara umum, mereka akan melakukan aksi yang namanya risk averse. Oke. Terutama risk averse. Oke, Mas Birdal. Ini kan penutupan Selat Hormuz dan event lebih besarnya kan instabilitas geopolitik kan nggak bisa diprediksi ya. Selesai sampai kapan kita nggak tahu gitu. Kalau melihat keadaan sekarang, kira-kira ada nggak Mas formulasi atau skenario yang akan Indonesia hadapi gitu. Jadi menghadapi ketidakpastian ini, kira-kira akan apa aja yang bisa terjadi ke depan gitu. Ya memang kalau kita lihat ya dengan kondisi dari Selat Hormuz yang tidak pasti atau uncertainty-nya masih tinggi, harga minyak juga bertahan di level di atas $100 per barel juga untuk periode yang cukup panjang ya. Jadi ya pasti kalau dari sisi kita ya pasti under pressure untuk fiskal kita. Karena pemerintah untuk tahun ini memiliki asumsi harga minyak untuk subsidi energi itu hanya $70 per barel. Oke. Sementara realitanya sekarang kan sudah di atas $110 per barel. Sudah jauh itu, sudah lebih dari $40 per barel, sudah lebih dari 50% ya kenaikannya. Dan untuk harga minyak selain di level $70 per barel, kita juga harus lihat karena satuannya dolar, ya kita harus perhatikan juga posisi USD IDR-nya. Pada saat USD IDR diformulasikan oleh pemerintah untuk APBN tahun ini itu kan di level 16.500. Sementara sekarang realitanya itu sudah di level sekitar 17.000. Atau sudah lebih dari 3% kita terdepresiasi terhadap US dollar. Makanya itu yang akan memberikan pressure buat fiskal pemerintah sampai sejauh mana sustainability fiskal pemerintah ini akan berlangsung. Oke. Ini yang tentunya menjadi question ya buat kita semua sebenarnya. Walaupun ya kalau saya lihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah langkah untuk memberikan kenyamanan buat aktivitas ekonomi kita itu supaya tetap survive dan juga supaya tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita dengan tempo yang relatif kondusif. Itu yang ingin direalisasikan oleh pemerintah. Karena ya kalau kita lihat semenjak periode bulan September, itu kan pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya trennya pertumbuhannya bagus, di atas 5% terus. Kuartal keempat 5,39% year on year. Kuartal pertama ini kemungkinan juga bisa di level paling jelek-jeleknya itu 5,3% lah. Karena kan ada terbantu aktivitas lebaran ya. Dan saat ini kalau aktivitas ekonomi tiba-tiba berhenti mendadak dikarenakan adanya kenaikan harga BBM ataupun kenaikan tarif dasar listrik ataupun kenaikan harga LPG 3 kg, ini pasti ekonomi kita momentum pertumbuhan ekonomi yang bagusnya akan terganggu. Akan terganggu. Momentumnya ya. Iya, makanya ya saya rasa pemerintah mencoba mengambil langkah untuk menjaga supaya momentum pertumbuhan ekonomi kita tetap bagus, tapi di sisi yang lain mereka manage fiskal dengan baik. Mereka sebisa mungkin menjaga supaya posisi fiskal kita itu relatif aman.
Tadi pagi ada rilis data, tadi siang ya sebenarnya. Tadi siang rilis data terkait dengan posisi fiskal pemerintah. Ternyata sampai periode kuartal ketiga, posisi defisit fiskal kita itu masih relatif aman. Walaupun ya kita tahu bulan Maret itu kan harga minyak itu melonjak gila-gilaan. Dari yang tadinya bulan Januari, Februari itu rata-rata masih di bawah $68 per barel. Begitu bulan Maret itu melonjak langsung ke level di atas $100 per barel rata-ratanya. Walaupun ya kita lihat rata-rata dari Januari, Februari, dan Maret itu masih di bawah $70 per barel. Jadi masih relatif aman. Tapi selepas itu, April, Mei ini menjadi ujian sesungguhnya buat fiskal kita. Karena kalau pemerintah mengambil langkah untuk melakukan kebijakan rasionalisasi harga energi secara drastis, ekonomi kita kelihatannya akan mengalami pressure yang cukup kuat. Terutama dari sisi apa? Dari sisi daya beli konsumen ataupun juga aktivitas konsumsi dan juga aktivitas produksi juga. Karena aktivitas konsumsi itu kan lebih banyak untuk sisi konsumen. Tapi kalau aktivitas produksi itu dari sisi produsen. Pada saat konsumen menerima harga dari produsen lebih mahal karena ongkos produksinya lebih mahal, otomatis ya aktivitas konsumsi pun juga menjadi lebih hemat. Berkurang volumenya. Kalau itu terjadi dengan struktur ekonomi kita yang mayoritas didominasi oleh sektor konsumsi rumah tangga dengan porsi lebih dari 50%, ya pasti pada saat aktivitas konsumsinya mengalami penurunan, ekonomi kita pun akan melambat. Belum lagi nanti faktor ekspor, karena ekspor kan untuk memenuhi kebutuhan global. Kalau permintaan globalnya terganggu, lalu juga dari sisi production cost kita juga lebih mahal, dan aktivitas produksinya sendiri terganggu oleh berbagai faktor dari sisi demand ataupun juga dari sisi harga, ya pasti ekonomi kita juga akan terkena dampak negatifnya. Itu yang tentu kita waspadai. Makanya kenapa pemerintah tahu dari sisi global pasti nanti ke depannya permintaan untuk barang-barang ekspor kita terutama yang manufaktur pasti terganggu. Sehingga kenapa mereka mengambil langkah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi itu dengan cara menjaga dari sisi domestik kita supaya tetap kondusif. Walaupun ya kalau saya lihat, saya hitung-hitung dengan posisi defisit fiskal untuk tahun ini sekitar 689,1 triliun rupiah. Itu ada ruang sebenarnya sekitar 80 triliunan lagi bagi pemerintah untuk all out supaya menjaga subsidi energi itu masih mencukupi walaupun ada tekanan shock dari harga minyak dunia yang mengalami kenaikan signifikan. Tapi itu kan 80 triliun itu kalau saya hitung-hitung paling hanya bisa mencukupi untuk harga minyak rata-rata sekitar $80 per barel. Tapi jangka waktunya memang untuk setahun. Tapi kalau misalkan harga minyaknya di atas 100, ya paling mencukupi itu sampai periode sekitar akhir semester pertama. Atau sekitar akhir bulan Juni. Tapi begitu lepas dari bulan Juni ya mau tidak mau pemerintah harus melakukan penghematan anggaran kementerian lembaga atau anggaran-anggaran yang lain supaya subsidi energi kita masih bisa dijaga dan masyarakat masih bisa menikmati harga energi domestik yang tidak berubah. Tantangannya sih itu kalau saya lihat. Berarti kalau saya rangkum Mas ya, tujuan besarnya kan adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Betul. Salah satu caranya adalah menjaga daya beli. Betul. Ya, supaya daya beli itu, karena kalau daya beli itu rusak atau terganggu, berarti akan ada rantai ekonomi yang juga terganggu ke belakang, produksi dan seterusnya. Nah, strategi pemerintah berarti kan adalah menjaga momentum dan memanage fiskal sebaik-baiknya. Tapi ada thresholdnya tuh ternyata tuh tadi. Betul. Yaitu thresholdnya di bulan Juni jika harga minyak dunia masih seperti sekarang di atas 110 per barel, maka sepertinya akan ada limit gitu Mas ya. Betul. Dan pemerintah mau tidak mau karena tujuannya tadi menjaga momentum, pemerintah harus melakukan efisiensi tambahan. Begitu Mas ya kira-kira ya, runutan berpikirnya. Kalau kayak gitu Mas, kalau memang strateginya adalah menjaga momentum, lalu opsinya adalah
melakukan efisiensi anggaran di level kementerian lembaga gitu. Kalau pendapat masyarakat sekarang kan ini sedang terpusat semua ke MBG Mas itu. Ya, jadi masyarakat di grassroots itu kan melihatnya MBG yang harus dikurangi anggarannya. Jadi supaya yang tadi subsidi energi tetap terjaga sehingga momentum pertumbuhan juga nggak rusak gitu. Nah, bagaimana Mas melihat ini? Apakah sebenarnya pandangan grassroots itu sepenuhnya betul gitu bahwa MBG nih yang keladinya gitu, atau sebenarnya secara ekonomi makro kita tuh masih punya pos lain sebenarnya gitu? Jadi ya kalau dari sisi saya sih ya sebenarnya seperti yang saya sampaikan di awal, MBG ini adalah program yang sangat baik, di mana dengan MBG ini sebenarnya pemerataan pembangunan itu semakin dirasakan oleh masyarakat. Lalu juga dengan pemerataan pembangunan yang berjalan dengan baik, dan kita lihat juga banyak sekali sektor-sektor yang terlibat dari program MBG ini, sehingga pada akhirnya pun juga pertumbuhan ekonomi berbasis domestik ini bisa optimal. Kalau ini semuanya terjadi, ya otomatis stabilitas sosial politik terjaga. Jadi kondisi-kondisi yang seperti terjadi pada akhir Agustus tahun lalu itu seharusnya tidak terjadi. Makanya kenapa kalau kita lihat pemerintah saat ini cukup kreatif dalam memanage cost dari MBG. Dari yang tadinya dimaksimalkan 6 hari, sekarang berkurang menjadi 5 hari. Itu pun juga kalau kita lihat dari realisasi yang terjadi pada tahun lalu, realisasi anggaran MBG untuk tahun ini itu jauh lebih baik. Walaupun memang kebutuhannya pada tahun lalu itu realisasi anggarannya itu kan tidak lebih dari 60 triliun rupiah. Tapi tahun ini MBG itu porsi anggarannya itu 335 triliun rupiah. Dan itu belum pernah terjadi dari tahun sebelumnya. Kalaupun tahun ini sudah terrealisasi 60 triliun, berarti kan realisasi anggaran MBG itu sudah jauh lebih baik daripada tahun lalu. Jadi ya sebenarnya MBG tidak bisa kita salahkan sepenuhnya juga, karena pemerintah pun mengklaim dengan MBG berkurang 1 hari dari Senin sampai Sabtu menjadi Senin sampai Jumat, itu kan penghematan anggaran itu bisa sekitar 40 triliun rupiah. Jadi itu kan sebenarnya langkahnya sudah cukup baik ya. Tapi berkaca pada tahun lalu, pada awal tahun pun pemerintah melakukan kebijakan efisiensi anggaran. Jangan lupa, tahun lalu itu efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu mencapai sekitar 307 triliun rupiah kurang lebih ya. Dan itu pun kalau 307 triliun itu kita taruh semuanya ke pos subsidi energi sebenarnya cukup. Karena tahun ini pun subsidi energi itu porsinya hanya 210 triliun rupiah di luar kompensasi ya. Ya kalau kita lihat ya porsinya sebenarnya cukup ini. Ya langkah-langkahnya pemerintah bisa berkaca pada tahun lalu. Ya pos perjalanan dinas, mungkin pos terkait dengan meeting di luar kota ataupun juga meeting di luar kantor bisa dikurang-kurangin. Ataupun juga pembelian alat tulis kantor. Persis seperti yang mereka lakukan pada tahun lalu. Ya kita juga bisa lihat ya, ini kan pemerintah kan banyak opsi ya. Program-programnya kira-kira nih apa saja yang bisa mereka efisiensikan demi menjaga supaya kondisi masyarakat, momentum pertumbuhan ekonominya itu tetap terjaga, tidak terganggu, dan tidak mengalami sudden stop. Itu yang kelihatannya pemerintah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah terlalu berani untuk melakukan kebijakan rasionalisasi BBM dengan cara melakukan kenaikan harga BBM. Tapi ya kita lihat dampaknya kan pertumbuhan ekonomi memang terasa ya, walaupun fiskal aman. Walaupun fiskal aman. Tapi kan ya di sini ada sacrifice-nya kan. Pengorbanannya ya kita lihat pertumbuhan ekonomi menurun. Tapi sekarang sebisa mungkin dijaga. Begitu nanti melihat momentum ekonomi kita sedang baik, apalagi kalau misalkan program MBG ini ternyata multiplier efeknya juga cukup baik ya. Sektor pertanian kita otomatis juga lebih kondusif, demand-nya juga lebih kuat, utilisasinya juga lebih besar. Lalu juga sektor transportasinya, ya kalau kita lihat untuk kebutuhan akomodasi dari MBG ini juga kan sebenarnya juga kan bisa menciptakan
beberapa mobilitas yang baik juga buat mendorong ekonomi. Ya kalau misalkan itu dampaknya ternyata positif dan bisa pada akhirnya mencerdaskan generasi penerus, ini kan program MBG ini sebenarnya sudah cukup dikatakan berhasil. Karena berkaca pada mapping dari penduduk Indonesia yang mayoritas ya kalau kita lihat pendapatan per kapita kita kan masih kurang dari $10.000. Mayoritas masyarakat kita pendapatan per kapitanya kurang dari itu. Yang mana populasi kita lebih dari 280 juta itu banyak juga yang belum pernah merasakan makanan seperti standar MBG ini setiap hari. Bisa saja ada yang merasakan daging itu hanya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Tapi kan dengan adanya ini mereka bisa mendapatkan secara rutin kualitas makanan yang baik dan pada akhirnya generasi penerus ini dengan mendapatkan susu yang rutin, kualitas gizinya membaik. Pada akhirnya kalau mereka kualitas gizinya membaik, produktivitas kita juga akan meningkat. Ke depannya tentu akan menjadi masyarakat yang bisa mendorong supaya ekonomi kita lebih produktif lagi. Ini kan grand design-nya seperti itu. Kalau sekarang terganggu ya ini tentu momentumnya juga bisa rusak juga. Makanya kenapa ya saya lihat ini pemerintah fokus dari sisi domestik dengan menggunakan manajemen fiskal yang sekreatif mungkin. Tentu ini yang kita akan lihat nih sampai seberapa kuat. Karena kita akan lihat sejauh mana juga nih kira-kira windfall profit dari komoditas yang lain itu bisa dihasilkan seberapa besar. Karena kalau hitungan saya untuk batu bara saja windfall profitnya kalau kurs rupiahnya 17.000 dan total produksi batu bara itu kapasitasnya misalkan sesuai dengan desain dari Kementerian SDM untuk tahun ini sekitar 390 juta ton. Ya paling tidak lebih dari 120 triliun lah untuk windfall-nya. Tapi ya kita lihat nih lebih lanjut pos-pos pendapatan negara yang lainnya itu seperti apa. Apakah performa dari pendapatan pajak dari sektor manufaktur akan lebih baik pada tahun ini? Karena kan pada tahun ini pemerintah kan melakukan enforcement yang lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya untuk bisnis ilegal. Thrifting, rokok ilegal itu kan sedang diberantas. Ya apa kita lihat industri yang padat karya yang mendapatkan perlakuan bisnis lebih fair seperti industri rokok ataupun industri tekstil, kita lihat kontribusinya seberapa besar di saat kondisi seperti sekarang ini. Kalau memang ternyata ada income yang lebih baik dari sisi PPN atau PPH badan dari perusahaan-perusahaan ini, dari sektor manufaktur ini, dan ini bisa mendrive supaya pendapatan dari pemerintah itu bisa lebih baik dalam APBN, dan pada akhirnya bisa membantu untuk kontribusi dari belanja energi, subsidi energi yang lebih besar ini, ya why not? Ya kita apresiasi sekali. Apalagi kalau misalkan harga BBM ini, ataupun harga tarif dasar listrik, ataupun juga harga LPG 3 kg, survive di harga yang sama sampai akhir tahun. Itu sangat luar biasa. Dengan catatan posisi fiskal defisit tidak lebih dari 3%. Itu tentunya hal yang sangat diapresiasikan. Karena ya kalau kita lihat program prioritas pembangunannya, kalaupun ada pengorbanan, ya kita lihat MBG kan frekuensinya hanya dikurangi 1 hari. Kecuali untuk masyarakat yang atau anak-anak yang di wilayah terpencil, wilayah stunting, ataupun juga wilayah perbatasan. Tapi kalau untuk yang lainnya kan ya 5 kali dalam seminggu itu kan sebenarnya tidak buruk lah. Apalagi kalau untuk program yang lain seperti Koperasi Desa Merah Putih, ini juga kan mereka mendapatkan banyak encourage ya dari PMK nomor 15 yang terbaru. Jadi ya ini yang kita sedang lihat nih, bagaimana hasil dari situasi kondisi domestik yang diciptakan kondusif plus juga iklim bisnisnya kita lihat sekarang sedang diusahakan supaya kondusif ya. Kemarin saja kunjungan Pak Prabowo ke Jepang ternyata ada komitmen investasi yang cukup besar dan ini yang tentu kita apresiasi realisasinya. Apakah FDI ini akan hadir? Kalau hadir ya berarti ya siap-siap saja ekonomi kita akan dalam tanda kutip ya akan kebal dari dampak global. Harusnya seperti itu. Nah itu kan dari sisi sikap negara, strategi negara untuk menghadapi
untuk merespon krisis gitu Mas. Kalau kita kembali ke aspek yang lebih mikro mungkin ya, yaitu investor gitu, market, pasar gitu. Menghadapi tantangan sekarang ini sikapnya seperti apa sih Mas? Apakah biasanya kan kalau dalam keadaan seperti ini investor akan flight to safety gitu istilahnya. Jadi lebih akan memindahkan aset ke sesuatu yang lebih aman itu, mungkin ke USD atau apapun gitu. Gimana Mas? Ya memang kalau kita lihat dari behavior investor secara umum, mereka akan melakukan aksi yang namanya risk averse. Oke. Terutama risk averse di emerging market seperti Indonesia. Mereka akan memilih aset yang berkategori aman. Kalau kita lihat sekarang dengan posisi dolar yang menguat, ada kemungkinan suku bunga global juga tidak turun, atau malah ada kecenderungan suku bunga global akan naik. Ya mereka invest di surat utang negara yang memberikan imbal hasil stabil, aman, dan kedepannya akan mengalami kenaikan. Ya tentu mereka banyak yang pindah ke surat utang negara pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury Notes. Ya kita lihat perilakunya seperti itu. Walaupun ada juga yang pindahkan ke emas, tapi kan kita lihat ternyata harga emas kenaikannya tidak sedrastis pada tahun lalu. Jadi ya memang kalau kita lihat sih itu perilaku investor global secara umum. Tapi dari sisi investor global yang misalkan mereka sudah jenuh dengan market dari emas yang kenaikannya juga terbatas, misalkan mereka pandang seperti itu ya. Ataupun juga mereka lihat dari yield US Treasury juga kelihatannya dari suku bunga The Fed juga ini agak ragu-ragu nih keputusan dari gubernur The Fed untuk menaikkan suku bunga karena ada pressure juga dari Presiden Trump supaya tidak melakukan kenaikan suku bunga. Nah, kalau misalkan itu terjadi ya investor global pasti mereka juga pada akhirnya akan mencari pasar yang eksotik atau yang menarik seperti Indonesia. Indonesia ini kan dari sisi government bonds-nya itu kan menjanjikan yield yang cukup tinggi. Dari sisi pasar sahamnya menjanjikan juga. Karena IHSG itu kan banyak diisi emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan yang sektornya itu kan beraneka ragam, tidak homogen. Pada saat harga energi sekarang mengalami kenaikan, ya kita lihat emiten-emiten sektor energi itu kan bisa minyak, gas, batu bara, ataupun juga kelapa sawit. Karena kelapa sawit kan sedang didorong untuk lebih diutilisasikan, tidak hanya untuk kebutuhan cooking, tapi juga untuk kebutuhan fuel. Nah, kalau kita lihat ini kan bisa menjadi primadona buat investor. Ya, kita lihat nih performa emiten-emiten di sektor batu bara, di sektor CPO, termasuk juga energi, itu kan kalau kita lihat cukup baik ya secara valuasinya. Di laporan keuangan perusahaan-perusahaan tersebut kita lihat emiten-emiten batu bara, lalu juga emiten-emiten kelapa sawit secara umum itu nilai bukunya ataupun juga valuasinya, price earning ratio-nya itu relatif rendah. Dan kalau kita telah lebih jauh lagi, perusahaan-perusahaan ini juga ada yang memiliki profitabilitas kuat. Entah itu dari sisi return on asetnya tinggi, lebih dari 5%, dan return on equity-nya juga lebih dari 5%. Jadi kalau kita telah emiten-emiten ini justru menjanjikan, apalagi kondisinya sekarang demand dari produk-produk ini sangat tinggi. Ya otomatis investor juga pada saat mereka ingin mengambil momentum yang lebih kuat, ya pasti mereka masuk ke saham-saham yang sektornya seperti ini. Termasuk juga ya kalau kita lihat untuk surat utang negara kita juga sebenarnya masih bisa jadi primadona ya. Karena imbal hasilnya juga bagus, asalkan pemerintah bisa memberikan bukti nyata kalau fiskal kita bagus, kondisinya termanage dengan baik di tengah kondisi seperti sekarang ini. Nanti investor global pun juga akan kembali masuk ke pasar surat utang negara. Karena bulan Mei ini kan krusial, kan ada agenda dari lembaga rating ataupun juga lembaga investasi seperti MSCI yang memberikan report rutin ya untuk investasi di Indonesia. Ya termasuk lembaga rating. Kalau lembaga rating lihat wah Indonesia bagus nih fiskalnya.
Mereka-mereka yang tadinya menaruh posisi prospek rating kita itu di negatif posisinya, mereka bisa rubah menjadi stabil. Kalaupun juga stabil, ratingnya tidak berubah, ya pasti investor juga akan kembali hadir ke kita. Jadi sebenarnya prospeknya cukup banyak sih untuk pasar keuangan kita. Apalagi kalau momentum pertumbuhan ekonomi kita itu terjaga dan investor melihat, wah ternyata program Astacita pemerintah berhasil nih menggerakkan ekonomi dengan ekonomi yang lebih bergerak, tapi iklim bisnis swastanya juga tidak terganggu. Ya walaupun banyak pro kontra soal koperasi desa merah putih yang mengganggu bisnis lokal, tapi kan itu mungkin untuk di wilayah perkotaan, tapi kan di wilayah desa itu kan banyak juga yang belum terjamah oleh akses bisnis dari sektor swasta. Jadi itu ini sebenarnya ya saling berhubungan ya Mas. Iya betul. Menjaga momentum ekonomi, daya beli itu sebenarnya akan berdampak pada tadi ya, pada pasar ya, pada kepercayaan investor lagi Pada akhirnya investor melihat, wah Indonesia ini bagus ternyata. Walaupun ada shock di sana sini, ternyata negara lain banyak yang panik, kondisinya juga kelihatannya juga tingkat kesulitannya tinggi, ternyata Indonesia bagus, stabil. Nah kalau misalkan itu realitanya terjadi di kita, untuk beberapa bulan ke depan, saya yakin investor asing ataupun lembaga asing itu akan apresiasi terhadap kita, terhadap government-nya, terhadap otoritas kebijakannya, dan juga terhadap pasar keuangannya. Termasuk juga untuk inisiasi investasi, mereka bisa masuk ke kita. Oke. Apa Mas variabel yang mungkin kalau kita suatu saat bertemu lagi gitu di 6 bulan atau mungkin di akhir tahun gitu, apa variabel yang sama-sama bisa kita ukur untuk melihat performa negara menghadapi shock ini gitu? Ya kalau untuk sekarang sih ya posisi defisit fiskal lah. Defisit fiskal ya? Defisit fiskal. Kalau defisit fiskalnya masih di bawah 3%, dengan catatan harga BBM tidak berubah, berarti ini ekonomi kita itu kondisinya sangat termanage dengan baik. Oke. Karena kalau itu bisa dilakukan, otomatis ekonomi kita juga momentumnya pertumbuhan ekonominya tetap terjaga di atas 5%. Ya, defisit fiskal di bawah 3% dengan catatan harga BBM tidak berubah Tidak berubah. Ya. Tidak itu berubah. variabel satu. Variabel pertama itu. Kalau yang lain-lainnya pasti akan ikut lah. Rupiah, CDS, lalu juga gap antara yield obligasi kita dengan Amerika itu pasti akan yang follow. Tadi ya. Yang tadi itu akan follow. Itu kan indikator CDS, market utama. Yield obligasi Indonesia dan Amerika gitu. Oke. Cuman kalau untuk fundamentalnya sampai beberapa bulan ke depan yang disort itu sih. Oke. Pertanyaan terakhir Mas. Seandainya Mas bisa memberi rekomendasi ke pemerintah nih untuk mencapai goals yang tadi ya, yaitu menjaga momentum pertumbuhan dan memanage fiskal, menjaga daya beli, apa yang sebaiknya pemerintah bisa lakukan untuk menghadapi shock ini? Kalau dari sisi saya sih ya pemerintah ya kita harapkan memanage fiskalnya dengan lebih kreatif. Itu yang utama ya. Dengan fokus juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Yang pertama. Lalu yang kedua juga kalau itu pemerintah sudah lakukan, mereka juga harus melakukan komunikasi dengan stakeholder lokal dan juga stakeholder asing. Stakeholder asing itu kan luas juga kan. Kalau mereka sudah mengkomunikasikan kalau ekonomi kita bagus, ekonomi kita solid, ya berarti kan kita dapatkan apresiasi. Dan yang ketiga ya dalam beberapa bulan terakhir kan kita kan mendapatkan banyak pressure dan catatan juga dari lembaga-lembaga asing kan. Ya kalau misalkan dari MSCI mereka ada concern terkait dengan berbagai regulasi yang ada di bursa ya. Kalau misalkan itu memang dirasa bagus buat kemajuan bursa kita ya lakukanlah. Termasuk juga untuk sisi OJK. Terus juga ya kita harapkan juga sinergi ya ini kata kunci juga. Sinergi yang kuat antar otoritas fiskal, otoritas moneter, pasar keuangan, ataupun juga lembaga penjamin simpanan itu harus kuat. Termasuk juga sinergi antar lembaga pemerintah. Dari sisi Kementerian Keuangan, kalau mereka ingin melakukan suatu skenario anggaran, ya mereka juga harus bisa komunikasikan dengan kementerian atau lembaga yang lain. Kalau itu sinerginya kuat dan terrealisasi itu
sustainability fiskal yang berkesinambungan sampai akhir tahun ini dengan harga BBM yang sama. Walaupun mereka ada konsekuensi pemotongan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga ya. Tapi kan pada hasilnya ekonomi kita momentumnya terus terjaga untuk tumbuh tetap di level di atas 5%. Syukur-syukur lebih. Ya itu yang tentu kita tunggu. Jadi ya sinerginya harus kuat. Paling itu aja dulu sih. Oke, terima kasih Mas Mirdal atas waktunya, atas insight-nya, atas analisisnya di Tenggara Talk Energy Insight. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan lain isu. Oke, teman-teman semua, penonton semua, pemirsa Tenggara Talk Energy Insight, terima kasih sudah menonton. Selamat jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Mirdal.